Syok, jengkel, dan sumpah Thomas Tuchel. Ini reaksi bos Chelsea soal tak bahagianya Romelu Lukaku. Bos Chelsea Thomas Tuchel tidak menyukai Romelu Lukaku bicara belak-belakan soal ketidakbahagiaannya dan mengaku syok ketika mendengar pengakuan rekor transfer The Blues yang diboyong seharga 98 juta euro itu. Lukaku kembali ke Stamford Bridge dari Inter Milan pada musim panas lalu setelah 2 tahun yang sukses di Italia dan menaikkan kontrak 5 tahun bersama dengan Chelsea. Tetapi, bomber yang berusia 28 tahun itu tak selalu menjadi starter di bawah Thomas Tuchel dikarenakan ia harus bertarung menghadapi cedera dan bicara buka-bukaan soal rasa frustasinya kepada media Italia. Lukaku diwawancarai Sky Italia untuk mendiskusikan situasinya awal Desember lalu dan mengaku kurang bahagia di London Barat. Penggawa Belgia itu juga bersumpah bakal pulang ke Inter Milan dengan berkata, "Secara fisik, saya baik-baik saja, mungkin lebih baik dari sebelumnya. Setelah 2 tahun di Italia, di mana saya bekerja keras di Inter bersama pelatih dan ahli gizi. Tetapi saya tidak bahagia dengan situasi dan ini normal. Sepertinya sang pelatih memilih untuk bermain dengan sistem berbeda. Saya cuma harus pantang menyerah dan terus bekerja dan menjadi profesional." Ucapan Lukaku membuat Thomas Tuchel syok, yang mengklaim tidak merasakan ada tanda-tanda ketidakpuasan atau bahkan kemarahan dari sang striker di latihan, dan merasa wawancara tersebut membuat distraksi yang tak perlu. Berbicara menjelang bentrok papan atas dengan Liverpool pada Minggu 2 Januari 2022, manajer asal Jerman itu berbicara pada Jumpa Pers. "Iya, kami tidak menyukainya, bikin gaduh yang tak perlu. Saya tidak merasa ia tak bahagia. Justru sebaliknya, saya tidak merasa ia tak bahagia. Justru sebaliknya, jadi saya shock." Kendati demikian, Thomas Tuchel tak mau mengkritik Lukaku kalau pertanyaannya disalahartikan. "Kami tak ingin membesar-besarkannya. Mudah sekali memenggal tanpa konteks untuk membaca judul halaman depan lalu sadar ternyata ucapannya tidak seburuk itu dan bukan itu yang ia maksud." Sang pelatih pun bersumpah akan berbicara dengan sang pemain. "Kami tidak akan cuma membaca judul berita saja. Di sini, kami akan menyelidiki apa yang terjadi pelan-pelan, tidak mencerminkan kerja keras hariannya di Cobham. Kami akan, tetapi akan kami lakukan di balik layar." Jika mau kejar Man City, Liverpool dan Chelsea wajib unbeaten di sisa musim ini. Ex-back Liverpool dan Chelsea Glenn Johnson menyebutkan bahwa dua tim tersebut harus bisa menghindari kekalahan jika masih mau mengejar Man City di sisa Premier League pada musim 2021-2022 ini. Kamis, 30 Desember 2021 dini hari waktu Indonesia Barat kemarin, Man City sukses melanjutkan rentetan kemenangan mereka usai menumbangkan tuan rumah Brentford dengan skor tipis 1-0 berkat gol dari Phil Foden. Johnson menilai bahwa Man City memang memiliki kedalaman skuad yang luar biasa. Wajar jika pasukan Pep Guardiola kini nyaman bertengger di puncak klasemen. Memberi tim seperti City 8 atau 9 poin itu akan membutuhkan beberapa upaya. Kita telah melihat hal aneh terjadi dengan pasti, tetapi City tak menunjukkan tanda-tanda melamban, bukan? Ujar Johnson di Burnley Sport. Cedera dan penyakit yang dihadapi tim lain, City memiliki pemain yang bisa bermain dan mereka masih tim kelas dunia. Skuad mereka luar biasa. Mereka adalah tim yang paling bisa mengatasi masalah. Sangat sulit untuk berhenti. Hal-hal aneh pernah terjadi, tetapi jika tim lain ingin mengejar mereka harus tak terkalahkan selama sisa musim ini. Tugasnya, Chelsea bakal saing bentrok dengan Liverpool pada Minggu 2 Januari 2022 besok. Johnson menilai bahwa tim yang kalah dari laga ini bakal semakin tipis peluangnya untuk bisa mengejar City. Sepertinya hal yang konyol untuk dikatakan karena ini masih awal musim, tapi saya pikir memang begitu, tutur Johnson. "Saya tak bisa melihat City kehilangan 4 atau 5 pertandingan antara sekarang dan akhir musim. Jadi ya, saya pikir salah satu tim ini harus menang," tandasnya. Chelsea rugi besar-besaran, efek pandemi dan belanja pemain jor-joran.
Chelsea ternyata juga terpukul dampak pandemi COVID-19 yang belum juga berakhir. Klub London Barat itu mencatat kerugian senilai 145,6 juta pounds atau setara dengan 2,8 triliun rupiah untuk periode keuangan tahun yang berakhir pada Juni 2021. Angka suram tersebut sebagian besar disebabkan hilangnya pendapatan dari uang tiket pertandingan yang baru diizinkan menonton penuh ke stadion pada musim ini. Chelsea juga kehilangan pendapatan dari penurunan keuntungan penjualan pemain. Seperti yang dikutip dari The Sun, Jumat 31 Desember 2021. Laporan keuangan Chelsea tersebut sangat kontras dibandingkan periode tahun sebelumnya, sebelum pandemi COVID-19 melanda. Saat itu, klub milik Roman Abramovich tersebut meraup keuntungan sebesar 39,5 juta pounds atau setara dengan 760 miliar rupiah. Omset Chelsea sebenarnya naik sebesar 29 juta pounds menjadi 416,8 juta pounds. Sebagian besar dikarenakan peningkatan pendapatan hak siaran televisi. Tetapi pendapatan dari tiket pertandingan hanya 7,2 juta pounds yang menunjukkan penurunan tahunan sebesar 68,4 juta pounds. Hanya 3 pertandingan yang penontonnya penuh sesuai dengan kapasitas stadion selama periode yang diperhitungkan itu. Namun, saat itu penyelenggara Premier League hanya membatasi 2.000 penonton pada Desember 2020 dan 10.000 penonton pada Mei 2021. Pendapatan Chelsea dari hasil melepas pemain juga turun drastis dibandingkan 142,6 juta pounds pada periode sebelumnya. Penjualan pemain seperti Victor Moses dan Nathan hanya mengumpulkan 27,9 juta pounds. Skuad Chelsea sebelum kedatangan Lukaku adalah 957 juta pounds atau setara dengan 18,4 triliun rupiah, yang berarti daftar yang sekarang dimiliki Thomas Tuchel bernilai lebih dari 1 miliar pounds. Adapun total gaji pemain The Blues pada periode tersebut adalah 6,4 triliun rupiah yang menggiurkan, dengan gaji rata-rata pemain sebesar 2,2 miliar rupiah seminggu.